Nabung pangkal kaya, orang nyambung ora apa-apa. Contohnya Pak Camat, tapi luar biasa. Bapak Ibu, saya kasih pantun ya. Kain kuning enak dipandang mata, dilipat-lipat simpan dalam almari. PCN Kali Bening memang luar biasa, rakyatnya semangat dan baik hati. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin bahwa panjenengan yang bisa rawuh dalam kesempatan ini pasti punya dua karunia, yakni karunia sehat dan karunia sempat. Orang yang punya waktu sempat tapi tidak sehat tentu hanya akan beristirahat di rumah atau bahkan di rumah sakit. Sebaliknya orang yang diberi sehat tetapi tidak sempat tentu tidak ada di forum majelis ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, khususnya para muda, adakah di sini perwakilan majelis informasi dan pustaka? Ada. Yang itu isinya adalah tausiah, ya, ringkasan tausiah para asatid yang dihadirkan di majelis yang mulia ini, sehingga buku itu akan tersebar ya bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara, karena Muhammadiyah sudah punya PCIM, yakni pimpinan cabang istimewa di luar negeri hampir seluruh dunia. Ibu bapak sekalian, silakan buat rekaman, bahkan semua boleh buat rekaman, dan isi ceramah saya ini boleh disebarluaskan tanpa harus izin saya. Bahkan tadi Pak Ketua PCN, subhanallah, mempraktekkan apa yang sudah saya tulis dalam buku saya. Buku saya ada di meja sana Pak, silakan. Betul, Mukjizat Gerakan Sholat itu buku bestsellernya Kultumedia Jakarta, sudah 7 kali naik cetak. Jadi kalau nanti rekamannya nggak lengkap dan mau ditulis, kekurangan tulisannya bisa mensadur dari buku tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya yakinkan kepada panjenengan semua, berbanggalah menjadi orang Islam, bukan untuk kemudian merendahkan, meremehkan umat lain, bukan, tetapi untuk menjadi pemimpin di tengah umat. Ayat di Muhammadiyah yang sangat terkenal, salah satunya adalah bunyinya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak Ibu, kita ini umat Islam ini benar-benar dikeluarkan di tengah-tengah umat di seluruh dunia ini untuk memimpin, tetapi memimpinnya harus dengan guidance, harus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan amanat dari panitia, saya membawakan tema sholat dan hikmah bagi kesehatan tubuh manusia. Bapak Ibu, yang kepingin saya yakinkan kepada panjenengan semua sebagai kebanggaan umat Islam tentang sholat ini, saya awali dari tentang tata cara sholat. Tata cara sholat ada dalam fikih namanya syarat, artinya sebelum melakukan. Apa itu? Syarat-syaratnya sholat apa? Satu apa? Satu, suci, baik badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Kemudian yang kedua apa? Berdiri menghadap kiblat.
Bapak Ibu, saya barusan pulang dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah hari Selasa kemarin. 10 hari terakhir Ramadan tahun ini dicatat dalam sejarah, itu berkumpulnya umat Islam di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram itu jumlah terbesar, mencapai hampir 30 juta. Sekarang silahkan catat di mana ada titik kumpul di muka bumi ini yang 30 juta orang berkumpul dalam satu tempat, menghadap ke arah yang sama, bergerak dengan gerakan yang sama, berdiri rukuk, kemudian duduk, sampai kemudian salam. Itu satu komando. Seorang jenderal tentara pimpinan di tentara Amerika ditanya, Bapak Jenderal, bagaimana mengatur 1000 pasukan supaya betul-betul bisa rapi? Caranya gimana? Bingung. Ada hanya 1000 pasukan. Oke, butuh waktu berapa jam? Ya kira-kira 1 jam. Begitu menyaksikan tayangan Masjidil Haram, hanya dengan komando yang namanya iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, seluruh jamaah yang jumlahnya 30 juta itu bisa berbaris rapi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian terakhir sekali komandonya itu dari imamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah di Masjidil Haram pasti mendengar komando seperti ini. Istawu, istawu, istawu wa'tadilu, sabu sufufakum. Pasti mendengar. Kita pun di sini menirukan. Di sana kadang-kadang ada tambahan. Yang tambahannya itu bunyinya kata-kata yang bagus sekali. Ya, hadzu bainal manaqibi wasudul khalal. Begitu ya Kiai, mohon maaf. Rapatkan bahu-bahu kalian, jangan sampai bersela. Bapak Ibu, hanya beberapa detik atau menit, seluruh barisan saf itu begitu rapi. Sekali lagi, ini kebanggaan umat Islam. Ini keajaiban dunia yang tidak bakal bisa terjadi di tempat lain. Berikutnya tentang tata cara sholat, yakni mulai dari gerakan. Untuk itu saya mohon relawan yang disiapkan, saya mohon ada 3 orang relawan naik ke panggung. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu bagaimana sholat ini benar-benar punya hikmah bagi kesehatan tubuh manusia. Bapak Ibu silahkan bikin rekaman dan nanti di rumah dipraktekkan. Kalau perlu kemudian disebarluaskan biar banyak orang yang tahu. Tampaknya di depan sini ya, silakan. Nah, 1, 2, yang satu mana? Oh, Ustaz. Begini, Pak Tata dulu ya, antum ngadepnya sini, terus menghadap ke sana. Yes, oke. Yang satu di tengah tetap menghadap ke sana, yang satu ke sana menghadapnya ke sana. Ya, ya. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Ini ilmu ini saya kupas semenjak saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada tahun 93. Maaf, tahun 87. 93 saya sudah lulus dari dokter. Kemudian saya teruskan ketika saya sekolah ahli bedah mulai tahun 2002 sampai 2007. Tapi saya rodok menyesal tadi tulisan nama saya kepanjangan. Besok lagi kalau panitia bikin tulisannya tagiran gitu aja lah. Kasihan Pak Ketua Cabang tadi rodok ketetet ya harus nyebut. Pak Camat ikut-ikutan. Ya, wong sagiran iki yo janjane solo-solo dilahiran ngono lho.
Berarti ya ming padha-padha wong Jawa ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat berdirinya orang sholat. Nah, tentara kok yo berdiri mantep yo. Ayo, beda toh tentara karo sipil beda toh. Gak apa-apa. Berdirinya orang sholat itu, mohon maaf Pak Tentara, agak beda, Mas Rokam agak beda dari peraturan baris berbaris. Kakinya harus mengangkat sedikit, oke? Sehingga lebarnya kaki mengangkang itu selebar bahu. Coba di selebar bahu, terus tumitnya dibuka keluar sehingga seluruh telapak kaki juga ikut lurus menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Jadi bukan mencong tapi lurus. Iya, bisa dipahami ya. Bukan begini tapi lurus. Bisa dipahami. Oke. Ya, sekarang takbiratul ihram. Allah. Stop gitu dulu. Saya mau terangkan. Bapak Ibu, angkatlah tangan betul-betul sampai seperti tuntunannya, yakni telapaknya menghadap ke depan, ya. Kemudian tingginya setinggi telinga kurang lebih atau kepala. Bapak Ibu perhatikan. Yang saya mau terangkan adalah bagian dada. Bagian dada ini saat ini betul-betul otot itu mengembang sehingga rongga dada itu melebar, sehingga pertukaran oksigen di dalam dada itu sangat lancar. Jadi jangan main-main dengan sholat, apalagi takbiratul ihram adalah ciri pembuka sholat, betul ya Kiai? Harus sempurna itu. Soalnya orang sholat ming Allahu Akbar ming koyo nyawuk-nyawuk itu. Enggak boleh, harus Allah betul-betul ke depan. Kok wis rada ndredeg iki. Ya penok ya dah. Nah, sekarang bersedekah. Allahu Akbar. Yes. Nah, Bapak Ibu, coba lihat. Yang namanya bersedekah, kata hadis yadahu fi sodrihi. Nabi itu meletakkan tangannya di dadanya. Iki dodo apa weteng? Ayo iki dodo apa weteng? Nah, cirinya dada itu yang ada apanya? Yang ada apanya? Ojo ngeres kowe. Ono tentelan anduk ngono. Ciri dada itu yang ada tulangnya, tulang. Jadi ini dari leher tak pegang, kalau sudah mulai empuk itu artinya sudah mulai ulu hati atau perut. Jadi kalau dada syaratnya harus yang masih keras. Oke, Bapak Ibu, ini perhatikan. Ini musculus pectoralis, mayor dan minor. Ini musculus deltoideus, ini musculus triceps, ini musculus biceps, ini musculus teres mayor, teres minor. Kali ini. Oh, radang. Itu semua otot itu aktif. Ning masalahnya ono lho wong salat Allah lho terus keple-keple nyekeli udel. Ya jelas nggak benar itu. Karena apa? Karena fiksasinya dada ini diperlukan untuk pergerakan yang namanya sekat rongga badan. Apa? Itu yang mengolahragakan organ-organ tubuh kita. Jadi sekali lagi jangan sembarangan dengan sholat. Makanya kenapa dalam rumusan yang lain as-sholatu di sholat itu tiang agama harus betul-betul tegak. Oke ya, masih banyak keterangannya di buku. Sekarang ruku. Allahu Akbar, ruku. Ya, saiki didelok. Nyon sewu Pak Bu, ayo dibiji, le rukuk pun bener dereng. Wah, dereng. Lah kurang rukun. Ribon? Oh, kurang oto, Mas. Bukan? Nah, konten. Nah,
Ditahan ya, sampai sore ya. Niki pun cukup. Niki kurang pripun. Oh, kurang kata. Waduh. Angel ini. Bapak Ibu, oke. Ya, saya terangkan. Ketika orang rukuk kata Nabi, pancen iki kudu dites. Leng ngetes kata Nabi harus dikasih air, betul nggak? Dikasih air nggak gelimpang. Oh. Ya, nggak gelimpang. Memang rumusannya begitu. Dikasih air nggak gelimpang, artinya harus rata. Ketika punggung ini rata, maka seluruh saraf-saraf yang keluar ke kanan dan ke kiri itu loss, itu menjadi renggang, sehingga rukuk ini mengatasi seluruh keluhan tulang belakang, marek jimpe, saraf kejepit dan lain-lain. Tapi syaratnya harus benar tadi itu. Lah onoi sing sholat Allahu Akbar isi tengel-tengel gini ki. Ada enggak? Orangnya datang yang mana? Acung. Itu enggak benar. Jadi betul-betul harus Allahu Akbar. Nek niki pun rata dereng. Betul-betul harus rata. Dan itu harus ditahan beberapa waktu untuk namanya tumaninah. Itu memberi kesempatan supaya betul-betul ruas-ruas tulang belakang itu merenggang. Kok wis rada pucet iki. Nggih pun, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Wah, rada lega iki. Wah, kebrobyos tenan nih. Wah, nek kokam ya kudune ya tahan ya to. Pak Bu, sinten ajeng golek mantu? Udah punya belum? Oh, belum. Siap belum hari ini? Bapak Ibu, iktidalnya sewu kiai, kata-kata iktadala, yaktadilu itu mestinya berarti kembali tegak lurus, betul kiai? Jadi Pak Bu, ketika dari rukuk kemudian iktidal itu harus tegak lurus. Nek ono wis mau le rukuk ning tengel-tengel ngene iki. Le iktidal ning tangane tok sami Allah ngene iki. Soale ngirit terus langsung arep salat kok kanggo ngirit iki lho. Enggak betul. Oke. Jadi harus kembali tegak. Bahkan ada doa yang jarang orang membaca. Waktu itu menurut riwayat, ketika Nabi memimpin sholat, kemudian setelah rukuk melakukan i'tidal, Nabi biasanya mengajarkan doanya apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Mil asama monggo. Tapi ada doa yang waktu itu ada seorang sahabat yang membaca, yakni hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ada yang berdoa begitu dan kedengaran oleh Nabi. Ketika selesai sholat kemudian Nabi menoleh, siapa tadi yang membaca doa itu? Para sahabat takut untuk menjawab karena memang tidak diajarkan. Main HP. Tapi Nabi kemudian mengatakan, saya melihat 12 malaikat yang berebut mencatat pahalanya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Masya Allah. Inilah iktidal. Terima kasih Ustaz Mas Kokam, boleh kembali ke tempat ya. Amplopnya ngambil sendiri ke panitia. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Di buku yang saya tulis itu
sudah saya tulis 200-an halaman karena saya juga meneliti efeknya duduk, efeknya iftirosh, tawaruk, efeknya gerakan salam, semua saya tulis karena saya melakukan pembedaan operasi. Contoh ya, saya pernah melakukan operasi yakni seperti ibu-ibu di dapur. Ibu-ibu di dapur operasinya apa, Bu? Ya, motong-motong ayam. Saya juga di kamar operasi. Waktu itu saya mau motong, maaf kalau istilah ayam ceker. Saya mau mengamputasi kaki di bawah lutut karena bagian jari-jari itu sudah membusuk. Kemudian ketika saya sebelum operasi, saya lihat hasil rongsennya, Masya Allah, memang pembuluh darah yang menuju ke jari-jari itu sudah nutup, nggak ada lagi gambarnya. Saya penasaran, alat yang saya gunakan untuk memantau oksigen darah di tangan itu saya pasang di jari kaki saya. Kemudian saya itu lihat monitor, angkanya 100, gelombangnya seperti ini. Kemudian saya bergerak seperti duduk iftirosh. Ternyata angka itu menurun bahkan 90, 80 sampai 0. Ketika saya duduk itu 0 angkanya dan gelombangnya jadi nggak ada. Itu kalau di ICU kan seperti orang mati. Saya waktu itu penasaran, jangan-jangan sholat ini membahayakan aliran darah. Kemudian saya bangkit lagi, langsung kayak bahasa air itu moncrat gitu. Jurus langsung muncul lagi angka 100. Kemudian gelombangnya gerak lagi. Kemudian saya ulangi lagi, saya duduk lagi, turun langsung cepet lagi. Masya Allah, sampai asisten saya di kamar operasi, dokter Sabiran rodok ini koyo. Tapi tidak, Pak Bu, saya betul-betul terkagum-kagum. Seperti ini, saya simpan kekaguman saya karena jam operasi harus dilakukan, pasien dibius. Kemudian saya mulai memotong itu nih, potong sampai pembuluh darah. Bapak Ibu, rumusnya memotong itu setinggi mana, sepanjang mana yang dibuang, itu harus ketemu pembuluh darah yang mancur. Artinya yang kita pertahankan itu yang masih sehat, betul? Begitu ketemu pembuluh darah yang mancur, darahnya bisa betul-betul mancur-mancur, saya jadi kesulitan membersihkan area operasi. Akhirnya selang yang dipakai untuk operasi itu selangnya supaya bersih, darahnya tersedot, selangnya harus dibuka tutup gitu, betul nggak? Bisa bayangkan ya? Begitu dibuka tutup itu alirannya lancar. Oh ya Allah, berarti perbuatan kita sholat begini ini buka nutup ini ternyata memperlancar aliran darah. Saya mulai berpikir, begitu selesai operasi saya pulang sampai di rumah sama. Di rumah itu kamar mandi itu ada pasir banyak gitu. Saya cari selang. Kalau selang itu saya taruh saja, pasir tidak akan bersih. Tapi begitu saya pitet, istilah Jawanya dipitet ya, terus ini jadi bersih, betul nggak? Bisa bayangkan ya? Masya Allah Bapak Ibu, inilah perbuatan sholat kita. Jadi benar-benar memperlancar aliran darah dan pembersihannya. Jadi kurang apa kita ini diberi syariat yang begitu rupa? Ya, makanya sekali lagi, saya yakin ya, orang yang sholatnya ditertibkan sejak awal gerakannya takbiratul ihram, sedekatnya benar, rukuknya benar, iktidalnya benar, ya, duduknya benar, ya, karena juga banyak orang yang duduk itu koyo timpo tahu ya,
Padahal ada aturannya yang namanya duduk dalam sholat itu aturannya kalau tidak tawarruk ya iftirah. Itu ada ketentuannya. Tidak sembarangan duduk. Sampai kemudian salam, ya. Gerakan salam itu dikatakan putih pipi ini harus kelihatan dari belakang. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum mantep. Ini ono salam waalaikum. Ada enggak yang gitu? Serempak gitu, kira yang alami. Ayo, ini penting Pak Bu, ya. Otot-otot di leher ini, ya, mulai dari ini namanya musculus scalenus, musculus sternocleidomastoideus, mastoideus, ya, thyroideus, omohyoideus. Balik nih. Ischius. Ini semua ibarat kabel. Ini kumpulan kabel relay yang mengatur hubungan antara CPU kalau istilah komputer, Central Processor Unit, kepada seluruh jalur yang ada di tangan, ada di badan, ada di kaki. Makanya kelihatannya gerakan sepele assalamualaikum, assalamualaikum, kelihatannya sepele. Tapi panjenengan bayangkan itu terjadi tiap hari, ya, 5 kali mantap gitu. Sing ra iso yo tengeng tenan, betul enggak? Setuju. Nabi ngendika khairukum li ahli, betul? Wa ana khairukum li ahli. Jadi memang basisnya umat Islam itu adalah keluarga. Dan sebaik-baik orang itu yang paling baik dengan keluarganya. Ya, bapak-bapak pernah nggak ngimami sholat berjamaah di keluarganya? Sering apa jarang? Kenapa jarang? Nah, kalau jawabnya karena di masjid bagus, tapi kalau jawabnya harus di wae, masalah itu. Oke, jadi begini. Tadi saya melanjutkan, hanya sholat, sekali lagi, hanya sholat yang bisa dianggap sebagai miniatur teraturnya sebuah rumah tangga, bahkan lebih luas dari rumah tangga yang masyarakat, lebih luas lagi masyarakat, ya negara. Kenapa? Karena berlaku ada imam, ada makmum. Kewajibannya imam adalah memimpin, kewajibannya makmum adalah mengikuti pemimpin. Wonten boten imam sing masbuk? Wonten boten? Wonten. Oh, Pak Imam kok masbuk? Jenenge imam ning le salat masbuk. Ya, tapi makmum siapapun dia harus mengikuti imam. Tidak cukup di situ Bapak Ibu, ya. Wawaler Jawa, wawaler itu kenapa? Oh, patokan nggak boleh dilanggar. Makmum tidak boleh bergerak mendahului imam. Ini penting sekali. Dan sebaliknya tapi kalau makmum salah apa? Imam salah kebalik. Kalau imamnya salah, makmum harus mengingatkan. Nah, kasihan itu. Misalnya baca rekane arep maca sing rada keren gitu. Watini wa zaitun, giliran tekan illaladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Terus pripun niku? Lenge-lenge pripun? Ya subhanallah ben dibaleni. Oh iya iki watine kok dadi wal asri. Jadi makmum harus mengingatkan. Sing cilaka Mbah Wongso itu ngimami bar sujud pertama niku
dheweke terus tahiyat. Lah makmume kan muni subhanallah. Gitu, terus dheweke munggah meneh. Ya subhanallah meneh. Terus medun meneh. Ya subhanallah meneh. Bingung, ya munggah meneh. Akhirnya ada seorang anggota kokam anak muda yang berkorban. Mbah, le sujud kurang setunggal. Keren toh? Ning cilokane Mbah Wongso muni oh nggih. Rekane iki dielingke ben salat terus malah dadi bubar. Makanya disinilah fikih harus dikuasai. Fikih harus dikuasai secara jama'i, secara berjamaah. Ternyata Bapak Ibu, sholat berjamaah hikmahnya bagi kesehatan juga ada, asal dilakukan dengan benar. Ya, contoh berjamaah yang benar gimana? Tadi hadu bainal manakibi wasudul holal. Napa mau? Pundake kan rapat. Ingat kata-katanya itu pundak loh ya. Ini bapak-bapak mungkin suka jadi imam. Tolong kalau jadi imam sebelum mulai sholat jamaah dilihat rapat. Hadu bainal manakibi wasudul holal. Rapatkan pundakmu dengan saudaranya, jangan sampai bersela. Bapak Ibu, ternyata gesekan dengan teman ini adalah stimulasi tubuh, sehingga tubuh ini menjadi bagus. Stimulasi ibaratnya kayak refleksi dan seterusnya itu. Ngoten nggih? Nah, kalau bahu ketemu bahu, otomatis mata kaki ketemu mata kaki, betul nggak? Kan tadi saya bilang tadi waktu berdiri, kakinya mengangkat selebar nopo bahu, oke? Sehingga kalau bahunya rapat, kakinya juga pasti nempel. Neng imam kadang-kadang lain delok sikile, sing didelok sikile. Terus orang-orang akhirnya begini, tapi ini terus loh, ini. Sementara sandinge urung dong nek kudu kon rapet, malah kowe iki ngopo-ngopo. Inilah Bapak Ibu, fikih jama'i ya harus dipelajari bersama-sama. Satu paham, yang lain juga harus paham supaya tidak buyar tadi itu. Masya Allah, tabarakallah, itulah Bapak Ibu Islam ya. Islam sekali lagi, mukjizatnya itu ada di dalam syariatnya sendiri. Sehingga kalau syariat ini dibahas secara ilmiah, udah itu pasti namanya ijazul ilmi. Apa? Ijazul ilmi, artinya mukjizat ilmiah dari syariat kita. Ya, kalau Pak Kiai mungkin kalau ditanya, pokoknya tuntunannya menunggu itu manut wae. Ya, itu tidak salah. Tetapi kemudian memahami secara ilmiah itu akan menimbulkan, rupanya seperti itu. Begitu juga tentang wudhu, saya sudah tulis juga penelitian yang khusus tentang wudhu. Kemudian tentang puasa, saya juga sudah tulis buku tentang puasa. Syariat berkhitan, umroh, haji, semuanya itu mengandung mukjizat ilmiah. Kalau kita kaji, pasti Allah akan menunjukkan ya bahwa Allah itu Maha Sami'un Alim, ya, Maha Azizul Jabbar, ya. Allah itu Maha Mulia, Maha Perkasa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan panjenengan bisa betul-betul istilah Jawanya mundeli ya, betul-betul punya catatan dari apa-apa yang saya sampaikan dan kemudian disebar luaskan. Waktu masih berapa? Oh ya, baik Bapak Ibu, dirasa cukup ya, meskipun masih panjang lebar karena saya sudah melakukan penelitian, tapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini cukup dipahami dan nanti bisa disebar luaskan. Dan selanjutnya barangkali
ada yang membutuhkan berbagai perangkat dakwah dalam bentuk buku tulisan, silahkan berhubungan dengan panitia. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi. Saya akhiri dengan doa. Mari kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ورب اجعلني من الصالحين ورب اجعلني من الصالحين رب اجعلني من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.